إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayat 1 sampai 13 sudah ya. Tafsirnya ada beberapa hadis, di antaranya saya bacakan: Inna Allaha qaddara maqadir menetapkan maqadir, takdir, ketentuan seluruh makhluk. Jibril akan begini-begini, Mikail akan begini-begini, Abu Jahal akan begini-begini, Abu Bakar akan begini, si A begini, si B begini, dari lahir sampai mati, bahkan sampai manusia masuk surga atau neraka. Tidak ada yang tidak ditulis. Ini yang dimaksud dengan qaddara maqadir, mentakdirkan, menulis, menghendaki, mengetahui. Satu lagi, menciptakan. 4 rukun takdir. Ada catatan, ada kehendak, ada ilmu, ada al-khalqu, ciptaan. Jadi seluruh ketentuan yang ada pada diri kita, termasuk amal kita, solat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, bahkan kemaksiatan kita, semua sudah diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir dulu, baru langit dan bumi diciptakan. Bukan menciptakan langit dan bumi dulu, habis itu bikin takdir, enggak. Allah bikin takdir dulu. Bumi sudah ada manusia belum? Ya tentu belum, tinggal di mana? Sudah ada jin? Belum, tinggal di mana? Sudah ada malaikat? Ya belum, tinggal di mana? Malaikat kan di langit. Penduduk bumi adalah manusia dan jin, penduduk langit malaikat. Maka ada istilah, biarkan tidak terkenal di bumi, ya, tapi terkenal di langit, ya. Nah, berarti belum ada siapa-siapa. Baru hanya Allah yang sudah bersemayam di atas arsy, kemudian pena, al-qalam, dan lauh mahfuz. Disitulah Allah menulis. Allah perintahkan kepada si kolam, pena, uktub, tulislah. Si pena balik bertanya, madza sa'aktub, apa yang harus aku tulis ya Allah? Seluruh makhluk bisa berbicara, bisa berdialog dengan Allah. Seluruh makhluk, karena makhluk adalah ciptaan Allah.
apa maunya Allah, tentu si makhluk harus mengikuti. Meja ini ciptaan saya, maka maunya saya harus ada di meja ini. Maunya saya meja ini ukuran 1 kali setengah meter misalnya. Maunya saya meja ini warnanya putih misalnya. Maunya saya tinggi meja ini sekian. Namanya ciptaan, harus mengikuti yang menciptakan, ya kan? Maka kalau Allah mau, ciptaan Allah kok bisa bicara, berdialog, ya bisa. Salah satunya pena ini. Uktub madza sa'uktub. Tulislah. Pena balik bertanya, apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, apa yang akan terjadi mulai detik ini sampai nanti manusia masuk surga atau neraka. Ditulis semua. Kayak apa itu? Ya. Satu manusia saja tulisannya, bayangkan. Ya sekarang masih mending, umurnya cuma 60 tahun, 70 tahun, ya kan? Manusia hari itu ada yang 500 tahun, ada yang 900 tahun. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh 1000 tahun. Ya. Dari lahir sampai mati, setiap hari berbuat apa saja ditulis semua. Berapa ratus jilid itu. Ya. Kalau sekarang berapa giga itu, berapa tera itu. Ya, semuanya ditulis. Itu baru satu manusia. Sementara entah berapa triliun manusia. Belum burung, sapi, harimau, buaya, dan seterusnya. Maka tidak ada apa-apanya ilmu manusia dibanding dengan ilmu Allah. Bi khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun. 50.000 tahun catatan itu sudah jadi, baru Allah ciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun kemudian Allah baru menciptakan langit dan bumi. Bukan 5 tahun ya, bukan 5.000 tahun ya, 50.000 tahun. Bi khamsina alfa sanatin. Maka dari awal penciptaan langit dan bumi sampai sekarang, dibanding dengan hari ini sampai hari kiamat, lamaan mana? InsyaAllah kita sudah bisa meraba. Ya, jangankan sekarang, jarak antara aku diutus dan hari kiamat itu hakada, seperti ini. Itu zaman Nabi SAW. Ya, bainama bu'istu was-sa'ah hakada. Jarak antara hari di mana, waktu di mana aku diutus, berarti ya 1400 tahun yang lalu ya, sampai hari kiamat itu hakada, seperti ini, dekat sekali. Sekarang tentu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan hari ini itu sudah zaman akhir, lihat ada apa itu, salju muncul di Mekah, Madinah. Ya, ini kesiangan. Dari kemarin-kemarin udah zaman akhir. Zaman awal itu zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, itu zaman awal. Zaman sekarang memang akhir. Ya. Seandainya dari Nabi Adam sampai kiamat itu 100 misalnya, ya mungkin dari Rasulullah sampai kiamat 99 mungkin. Ya. Sudah zaman akhir. Dan riwayat yang sahih adalah Dabbatul Ard, binatang melata yang muncul dari dalam bumi, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, matahari terbit dari barat. Ini yang sahih. Bukan munculnya salju di Jaziratul Arab, bukan
bukan menyusutnya air di danau Tiberias, ya. Ini bukan kisah-kisah sahih. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan waktu itu arsy Allah ada di atas air. Arsy Allah ada di atas air. Ya. Pernah ada seseorang yang bertanya tentang kalimat tin, wa kana arshuhu 'alal ma', bahwa arsy Allah itu ada di atas air, maksudnya apa? Ya. Si Syekh ini balik bertanya, air tahu, air tahu, di atas tahu, di atas tahu. Apanya yang mau ditanyakan? Arsy Allah di atas air, apanya mau ditanyakan? Udah jelas. Ya. Mau ditanyakan apa? Ya. Mosok mau nanya airnya berapa liter, ya? Itu arsy berarti basah sama air, ya. Tentu kembali kepada kaidah, ketika Allah dan Rasulnya berbicara tentang hal yang gaib, maka jangan dilarikan kemana-mana, ya. Digeserkan sejengkal dua jengkal aja nggak boleh, ya. Arsy Allah berada di atas air, sudah titik, ya. Nggak perlu kalau begitu arsy-nya basah dong, kalau begitu airnya banyak dong, kok nggak tumpah turun? Apa hujan itu dari air itu kali? Enggak, ya. Udah cukup sampai di situ. Ketika Allah menciptakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, sudah cukup sampai di situ. Bahwa kedua tangan Allah yang mulia pernah dipakai oleh Allah untuk menciptakan Adam. Nah, jangan digeser walaupun sejengkal dua jengkal, ya. Tangan Allah kan tentu besar sekali, Allah maha besar. Adam kan kecil sekali, gimana bikinnya? Nggak perlu seperti ini, hal yang gaib. Cukup kita imani apa adanya. Jangankan Adam, melihat dari apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kursi Allah itu dibanding dengan arsy, seperti apa? Seperti cincin, kan, di tengah padang pasir. Langit yang 7 berikut bumi dibanding dengan kursi seperti apa? Seperti cincin, kan, dibanding dengan padang pasir yang sangat luas. Padahal Allah jauh lebih besar dari arsy. Bumi saja, bumi dan langit saja barangkali bagi Allah ya setitik. Gimana Adam? Gimana caranya? Nggak akan terjangkau oleh kita, ya. Udah imani apa adanya, nggak bakalan kita bisa menangkap dengan logika akal. Pokoknya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, titik. Kemudian beliau bawakan kisah bagaimana penduduk neraka yang tidak hidup dan tidak mati. La yamutuna fiha wa la yahyawna, tidak hidup dan tidak mati. Tidak hidup karena memang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak mati karena memang hidup, masih bisa merasa. Yang dirasakan hanya satu, ya. Bukan asin, bukan gurih, ya. Yang dirasakan cuma satu, apa? Azab, siksaan. Walakinna unasun tusibuhumun naru bidunubihim biqatayahum fayumituhum imatatan. Ini berbeda dengan sekelompok manusia yang ada di neraka dan dimatikan. Sampai nanti menjadi hatta idza saru fa'man, ketika sudah menjadi seperti arang.
Udah mati seperti arang beku. Udhila fi syafa'ah, lalu dia mendapatkan syafaat dan diampuni dosanya, akhirnya masuk surga. Siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin yang berbuat dosa maksiat belum diampuni oleh Allah. Faji'a bihim dabair, lalu sekelompok demi sekelompok didatangkan mereka ini. Fanabatu ala anharil jannah, dimasukkan ke sungai yang ada di surga, Nahrul Hayah, sungai yang hidup. Maka mereka di situ seolah seperti kecambah yang hidup, ya, seperti sayuran yang hidup di air. Fi hamilis sail, air yang mengalir, ya. Lah, hiduplah kembali setelah mati seperti arang. Arang kan mati, ya. Lalu dimasukkan ke dalam surga, dan di dahinya ada cap berbunyi Jahanamiyun. Kalau istilah kita, mantan penghuni Jahannam, ya, ada cap seperti itu. Sudah masuk surga tapi ada cap Jahanamiyun, ya, mereka nggak peduli. Nggak apa-apalah, yang penting masuk surga. Ya, kayak kita orang miskin kemudian masuk istana megah, dipersilahkan makan apapun dan seterusnya, sementara ada tanda kemiskinan di diri kita, nggak masalah. Lama-lama malu juga, ya. Lama-lama malu juga, ya, walaupun sudah masuk surga. Lalu memohon kepada Allah supaya dihapuskan. Allah penuhi permohonan mereka, Allah hapuskan tulisan Jahanamiyun. Ya, kita lanjutkan 14 sampai 19. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang tazakka. Ada beberapa makna, di antaranya zakat. Umar bin Abdul Aziz ketika memerintahkan zakat, bawa-bawa ayat ini. Ada hubungannya dengan zakat. Dan zakat itu memang membersihkan, ya. Maka bisa juga diartikan sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Salah satu cara membersihkan diri dengan cara bayar zakat, ya. Karena zakat itu kotoran. Oleh karena itu Rasul dan keluarganya boleh menerima harta zakat? Nggak boleh, karena itu kan kotoran manusia. Tidak pantas Rasul dan para sahabat mendapatkan kotoran manusia, termasuk sedekah yang tatawwu, yang tidak wajib. Yang boleh beliau terima bersama keluarga beliau bukan sedekah, bukan zakat, tapi hadiah. Kalau tidak salah pernah kita bahas, ya, apa perbedaan hadiah dengan sedekah, infak, wasiat, hibah, wakaf, ya, yang semuanya intinya mengeluarkan uang atau harta dari diri kita, kadang untuk orang miskin, kadang untuk keluarga, kadang untuk orang yang mulia, ya, seperti orang tua kita, mertua kita, guru kita, ya. Makanya beda-beda. Kadang peruntukannya nanti setelah kita mati. Selagi kita masih hidup, belum. Apa namanya?
apa namanya? Nanti kalau kita mati baru diambil dari harta kita. Kalau kita masih hidup belum. Namanya wasiat. Wasiat itu harus ditunaikan setelah kita mati. Kalau kita masih hidup, ya belum. Ya. Harta itu masih di kita ketika kita masih hidup. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Rabbnya, nama Allah, lalu salat. Ya. Menyebut nama Allah itu harus disertai istilah kita predikat, disertai pujian. Ya. Menyebut nama Allah saja tanpa pujian bukan ibadah. Ya. Allah. Nah, kan sering kita dengar sebagian tarekat sufiyah menyebut Allah tanpa pujian. Allah doang. Berpahalakah? Tidak. Bid'ah ini, zikir seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada pujiannya. Allah Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Atau bukan ibadah mahdhah, tapi dalam obrolan, ceramah, tulisan yang intinya memuji Allah. Saudara-saudara, kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita bisa membangun sekolahan masjid sebesar ini. Kan ada pujiannya. Ada pujiannya. Nggak mungkin Allah disebut tanpa pujian. Tidak berpahala. Ya. Mereka salah faham terhadap sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selagi di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah. Mereka salah paham dengan hadis ini. Dikiranya ada zikir Allah. Maksud hadis itu bahwa di muka bumi hari itu nggak ada yang bilang, saudara-saudara, kita serahkan saja kepada Allah. Gitu. Saudara-saudara, nggak mungkin ini bisa jadi dengan begini sempurna kalau bukan atas pertolongan Allah. Nggak ada lagi orang ngomong begitu, udah nggak ada lagi. Ya, ini semua jadi ya berkat usaha keras kita. Ini semua bisa terwujud karena kebaikan Bapak Fulan. Nggak ada Allah disebut. Ya apalagi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, nggak ada. Ya. Menyebut lafaz Allah, menyebut kata Allah dalam pembicaraan sehari-hari nggak ada. Maka Nabi mengatakan la yuqalu fil ardi Allah, maksudnya itu. Bukan kemudian zikir Allah. Ini salah. Ini gunanya manhaj. Jadi memahami ayat, memahami hadis berdasarkan contoh dari Rasul dan para sahabat. Coba kalau nggak pakai contoh Rasul dan sahabat, ya benar mereka. Ya. Sekilas kan begitu. La yuqalu fil ardi Allah. Tidak diucapkan lafaz Allah di muka bumi. Berarti ada dong zikir Allah. Alhamdulillah kita beragama pakai manhaj. Lihat Rasul dan para sahabat. Adakah riwayat Rasul dan para sahabat berzikir habis sholat, sebelum sholat, atau sambil duduk Allah. Nggak ada. Itu bedanya kita ahlu sunnah dengan firqah dolal yang 72. Mereka yang dulu baca ayat, baca hadis, pahami sendiri. Baca ayat, baca hadis, pahami sendiri. Ya. Dan mereka luar biasa. Setan sedang membantu mereka hari ini luar biasa. Karena memang serangan dari ahlu sunnah luar biasa juga. Maka setan membantu mereka. Ya. Maulid Nabi itu isinya apa sih? Maulid Nabi itu isinya membahas tentang akhlak Nabi yang mulia, puji-pujian kepada Allah, baca Al-Quran, ada sedekahnya juga di situ. Apa salahnya?
Ya. Nah, ketika memuji Allah baik, menceritakan tentang akhlak Nabi yang mulia baik, boleh. Membaca Al-Quran boleh, sedekah boleh. Ketika dikumpulkan dalam sebuah acara Maulid Nabi malah jadi nggak boleh. Bid'ah katanya. Aneh ini Wahabi. Nah, gitu kan? Gitu kan? Nah, dengeran tuh barangkali ya. Maulid Nabi kan isinya itu, apa salahnya? Gitu. Mulailah setan membantu mereka. Telur halal, sayuran halal, tepung halal, apalagi minyak luben halal. Ketika dicampur jadi martabak, jadi haram. Aneh ini Wahabi. Ya. Ini kan ini bukan ibadah ini. Ini kan jelas ibadah. Ya. Karena mereka beragama tidak pakai manhaj, tidak mencontoh Rasul dan para sahabat, nggak peduli dengan Rasul dan para sahabat. Ya, nggak peduli dengan An-Nisa 115 itu. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang tidak mengikuti Rasul dan para sahabat akan kami palingkan kemana dia berpaling, dan akan kami masukkan mereka ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat. Mereka nggak peduli dengan ini. Yang penting kan baik, memuji Allah, baca Al-Quran, ada sedekahnya, kemudian membahas bagaimana akhlak Nabi yang mulia, dikemas dalam satu acara Maulid Nabi. Itu mereka. Sedangkan kita ahlu sunnah bertanya, acara Maulid Nabi menghususkan di bulan tertentu, yaitu bulan Rabiul Awal, adakah contoh dari Rasul dan para sahabat? Adakah kebaikan yang luput dari Rasul dan para sahabat? Adakah Rasul dan para sahabat mencontohkan itu semua? Kalau tidak, lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu baik benar, tentu sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Kalau dengan kaidah tadi, maka rusaklah Islam ini. Ya, seperti hari ini sudah rusak. Ada sholatnya di situ, ada pujiannya di situ, ada sholawatnya di situ, ada sedekah. Kita bikin acara khusus. Isinya itu semua. Di bulan apa? Bulan Rajab. Di bulan apa? Di bulan Muharram. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Suka-suka mereka. Jadilah agama ini tidak sama dengan agamanya Rasul dan para sahabat. Ya. Bal tu'tiruna al-hayata ad-dunya. Tapi kalian justru lebih memilih kehidupan dunia. Banyak dari kita lebih memilih dunia. Bahkan Ibnu Mas'ud mengakui, tapi maksud beliau menyindir. Nanti saya bacakan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik bukan berarti lebih seperti bahasa kita, ya. Lebih baik itu ya, lebih banyak itu ya 5 lebih banyak dari 4, 5 lebih banyak dari 3, gitu ya. Lebih baik, lebih pintar kelas 4 lebih pintar dari kelas 3, kelas 3 lebih pintar dari kelas 2, kelas 1, begitu ya. Bahasa Indonesia memang seperti itu. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran tidak, ya. Bahasa Arab dikatakan dosen itu lebih pintar dari anak TK. Kalau bahasa kita kan mungkin nggak ada kalimat seperti itu, nggak perlu diucapkan, namanya dosen pasti lebih pintar dari anak TK, ya. Dalam bahasa Arab seperti itu, ya. Akhirat lebih baik dari dunia bukan berarti akhirat itu 5, dunia itu 4, ya, bukan. Karena ini kaidah bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bukan kaidah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia barangkali seperti itu, ya. Akhirat itu luar biasa. Ma'ainun ra'at wa udhunun sami'at wa khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Kayak apa itu? Membayangkan saja nggak bisa. Sedangkan dunia kita saksikan bangkai kambing, sampah, jauh sekali, jauh sekali, sangat jauh sekali. Dunia paling yang sukses di dunia menikmati kesuksesannya itu mungkin 30 tahun,
mungkin 40 tahun, dikurangi dengan masa perjuangannya selama 20 tahun, 15 tahun, dia sekolah, dia belajar, dia kuliah, dia hidup prihatin di awal-awal usaha, menikmati kesuksesannya mungkin 30 tahun, 40 tahun, dia habis itu mati. Akhirat 10 miliar tahun masih terlalu sebentar, ya. Bahkan 20 triliun abad masih sebentar, karena kekal selama-lamanya. Dari situ kan jauh sekali, sangat jauh sekali. Tapi dari dunia, ya. Inna hadza la fi suhufil ula, ini ada di suhuf-suhuf awal, ya, hal-hal seperti ini. Karena memang tidak beda. Seluruh para nabi, para rasul, syariatnya tidak jauh beda. Kalau tahu ada perbedaan sedikit tipis, secara inti sama-sama meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah. Apalagi tentang berita masa lalu, berita yang akan datang nanti di hari kiamat, surga neraka, semuanya sama. Sedikit sekali perbedaannya. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya kitab firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dari sini kita tahu Nabi Ibrahim hanya mendapatkan suhuf, sedangkan Nabi Musa mendapatkan suhuf dan Taurat. Suhuf dan Taurat. Ya, saya bacakan yang Ibnu Mas'ud tadi, ya. Istaqra'tu Ibnu Mas'udin, ini dari Arfajah Al-Thaqafi. Aku memohon kepada Ibnu Mas'ud supaya beliau membacakan Sabbihisma Rabbikal A'la. Falamma balagha bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, ketika Ibnu Mas'ud sampai di ayat bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, kalian lebih memilih kehidupan dunia, lalu Ibnu Mas'ud diam. Wa aqbala ala ashabihi, lalu melihat ke jamaah, ke sahabat-sahabat beliau, para tabi'in. Wa qala, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, atharna dunya 'ala al-akhirah, selama ini kita lebih memilih dunia daripada akhirat. Fasaqatal qaum, jamaah diam mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu, kaget. Kita selama ini lebih memilih dunia daripada akhirat. Faqal, lalu Ibnu Mas'ud melanjutkan, atharna dunya lianna ra'ayna zinataha wa nisa'aha wa ta'amaha wa syarabaha. Kita selama ini memilih dunia karena apa? Karena kita melihat perhiasan dunia selama ini, wanita cantik, makanan lezat, minuman lezat, harta dunia. Wa zuyat 'anna al-akhirah, lalu ditampakkan kepada kami akhirat, yaitu di Al-Quran dan Sunnah. Fakhtarna hadzal ajila wa tarakna al-ajila, kita lebih memilih yang cepat daripada yang lambat. Dunia kan cepat, kerja sekarang hasilnya sekarang, gitu. Itulah dunia. Kalau akhirat kan lambat nanti, bertahun-tahun kita kerja untuk akhirat, ya kan, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, baca Al-Quran, mana hasilnya? Ya, saudara-saudara kita yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, sama aja, ya. Ini perlu kesabaran, karena hasilnya nanti di akhirat, bukan hari ini. Antum masih ingat 3 ciri khas ibadah mahdhah? Salah satunya ini, manfaat tujuannya nanti di akhirat. Nyukur rambut, langsung dapat hasilnya. Kalau
Kalau baca nanti kan dunianya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang karirnya nggak naik-naik karena apa? Karena lebih memilih akhirat, nggak mau motong jenggot, nggak mau lepas jilbab misalnya. Usahanya segitu-segitu aja, nggak naik-naik. Kenapa? Nggak mau pinjem di bank ribawi. Ya. Maka di sini Nabi menyerahkan pilihan kepada kita. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Silahkan. Mau pilih yang kekal atau pilih yang sebentar. Silahkan. Satu lagi, beliau membawakan ayat am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ini salah satu ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, di suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ada kalimat ala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak mungkin ditanggung oleh orang lain. Ya. Udah kamu pinjam bank ribawi sana, daripada kamu miskin terus, saya yang nanggung dosanya. Bisakah? Tidak bisa. Sebaliknya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Kamu kan pahalanya banyak nih, sholat terus, puasa terus. Saya kan jarang nih. Coba hadiahkan jangan separuh lah, 10% lah buat saya. Bisakah? Tidak bisa, walaupun mereka berdua sepakat. Ya. Sebaliknya, kalau ikut andil, ya nggak usah minta. Dia bisa sholat, antum yang ngajarin, antum nggak minta pahala, antum otomatis dapat pahala dari dia. Allah yang memberi tanpa mengurangi pahala sholat orang yang bersangkutan. Ya. Kalau ikut andil. Wallahu a'lam. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.